Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amri Al-Fasiri dari kelas A NIM 22060250109, Prodi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan konsep dasar pengertian administrasi. Administrasi yang bahasa Inggrisnya administration berasal dari kata Latin yaitu administrate dan administratio. Administrate yang berarti melayani, membantu atau memenuhi. Sedangkan administratio berarti pemberian, bantuan, pelaksanaan, pimpinan, dan pemerintahan. Pengertian administrasi secara etimologis. Jadi administrasi pada hakikatnya adalah usaha untuk menolong, usaha untuk membantu, usaha untuk memimpin atau mengarahkan semua kegiatan dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Menurut Dr. Son dan Siagian, administrasi dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerja antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya. Menurut Ira Krisyanti Dewi, dalam buku Pengantar Administrasi, mengatakan bahwa administrasi memiliki pengertian dalam arti yang itu sebagai pekerjaan tulis-menulis atau ketatausahaan atau keseterasiaan, yaitu meliputi kegiatan menerima, mencatat, menghimpun, mengelola maupun mengadakan. Selanjutnya kita lanjut pengertian manajemen. Pengertian manajemen secara bahasa berasal dari bahasa Inggris, yaitu manajemen yang pengertian manajemen berasal dari beberapa bahasa. Yang pertama bahasa Latin, yaitu manager, yang artinya melakukan, melaksanakan, dan mengurus sesuatu. Dari bahasa Italia yang artinya manager, yang artinya melatih kuda atau secara harfiah berarti mengendalikan, to handle. Bahasa Perancis, manage atau manage artinya tindakan, membimbing, memimpin, mengemudikan, mengurus, pemerintah. Dan kata manage juga berarti tempat latihan kuda, penjinakan kuda. Bahasa Inggris, dari bahasa Inggris, manajemen yang bentuk infinitifnya adalah to manage, yang berarti menangani, mengendalikan, menguasai, mengurus, menyelesaikan. Menurut Atmosudirjo 1986, apabila diperhatikan secara cermat, kegiatan-kegiatan yang dikandung dari istilah asal-usul manajemen tersebut di atas, yakni melakukan, melaksanakan, mengurus, mengendalikan, membimbing, memimpin, mengemudikan, memerintah, melatih, menguasai, dan menyelesaikan. Definisi manajemen. Yang pertama itu menurut Siagian, manajemen sebagai kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Selanjutnya menurut Manulang, manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Apabila dicermati semua pendapat di atas, maka dapat ditawarkan satu definisi manajemen yang lebih sederhana, yaitu manajemen adalah suatu seni dan ilmu tentang cara mengatur, memimpin, dan mengendalikan semua sumber dalam rangka mencapai hasil atau tujuan tertentu. Walaupun administrasi dan manajemen telah ada sejak zaman dahulu kala, yaitu sejak adanya dua orang manusia yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang disepakati, belumlah berarti bahwa administrasi pada zaman itu sudah merupakan ilmu. Adapun tahap-tahap perkembangan administrasi dan manajemen dapat dikemukakan sebagai berikut. Perkembangan administrasi dan manajemen sebagai seni perkembangan administrasi dan manajemen sebagai seni menurut Siagian dapat dibagi menjadi 3 fase, yaitu fase prasejarah yang berakhir pada tahun 1 Masehi, fase sejarah yang berakhir pada tahun 1886, dan fase modern yang dimulai pada tahun 1886 dan yang masih berlangsung hingga sekarang ini. Beberapa peradaban yang dapat digunakan untuk melacak fenomena-fenomena administrasi dan manajemen, serta prinsip-prinsip yang telah dijalankan sebagai bukti-bukti perkembangan administrasi dan manajemen dalam kurun waktu fase sejarah adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah peradaban Mesopotamia, yang kedua adalah peradaban Babilonia. Administrasi, perdagangan, pemerintahan, perhubungan, dan pengangkutan telah berkembang pula dengan baik sejak zaman Babilonia ini. Peradaban Babilonia telah berhasil pula membina suatu sistem administrasi dan manajemen di bidang teknologi, yaitu dengan adanya
taman gantung, dan sampai saat ini belum dapat ditandingi oleh teknologi manusia modern. Peradaban Mesir kuno, analisis terhadap peninggalan-peninggalan zaman prasejarah membuktikan bahwa di Mesir kuno aspek administrasi dan manajemen yang sangat berkembang ialah penataan tata usaha, kerjasama di bidang pemerintahan, militer, perpajakan, dan pertanian. Tiongkok kuno yang paling menonjol dan merupakan perkembangan yang belum pernah terjadi sebelumnya ialah bahwa masyarakat dan pemerintahan Tiongkok kuno telah berhasil menciptakan suatu sistem administrasi kepegawaian yang sangat baik. Demikian baiknya ciptaan itu sehingga banyak prinsip-prinsip administrasi. Perkembangan administrasi dan manajemen sebagai ilmu. Perkembangan administrasi dan manajemen sebagai ilmu sejak lahirnya sampai sekarang dapat ditinjau dari 4 tahap perkembangan menurut Xiaojian sebagai berikut. Tahap survival 1886 sampai 1930. Dalam waktu yang cukup lama ini, para ahli yang melakukan spesialisasi dalam bidang administrasi dan manajemen memperjuangkan diterimanya administrasi dan manajemen sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri dan setaraf dengan ilmu pengetahuan lainnya. Tahap konsolidasi dan penyempurnaan 1930 sampai 1945. Tahap ini dikatakan tahap konsolidasi dan penyempurnaan karena pada waktu itu prinsip-prinsip, dalil-dalil, serta rumus-rumus dari ilmu administrasi dan manajemen lebih disempurnakan sehingga kebenarannya tidak dapat dibantah. Tahap Human Relation 1945 sampai 1959. Pada tahun ini, perhatian para ahli di bidang administrasi dan manajemen mulai beralih pada faktor manusia serta hubungan-hubungan formal dan informal yang mungkin perlu diciptakan, dibina serta dikembangkan oleh dan antar manusia pada semua tingkatan organisasi demi terlaksananya kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan dalam suasana yang intim dan harmonis. Tahap behavioralisme 1959 hingga sekarang. Pada tahap ini yang disoroti bukan lagi hanya manusia sendiri sebagai makhluk hidup yang sempurna, mempunyai martabat dan kepribadian, tujuan, cita-cita serta keinginan yang khas, akan tetapi sudah meningkat kepada penyelidikan tentang tindak tanduk manusia dalam kehidupan berorganisasi dan alasan-alasan mengapa manusia itu melakukan tindakan demikian. Tindakan manusia yang merugikan organisasi diteliti dan diusahakan bagaimana agar tindakan dapat dirubah sehingga merupakan tindakan yang menguntungkan organisasi. Administrasi dan manajemen sebagai seni dan ilmu. Sebagaimana dikemukakan pada uraian di muka, bahwa gerakan manajemen ilmiah yang dipelopori oleh F.W. Taylor tahun 1886 menandai berakhirnya status administrasi dan manajemen sebagai seni semata-mata dan mulai berstatus yaitu di samping sebagai seni juga sebagai ilmu. Istilah seni atau arti ini berasal dari bahasa Latin yang berarti skill atau keahlian, kemahiran yang timbul dari dalam untuk mewujudkan sesuatu. Dengan demikian, administrasi dan manajemen yang dianggap seni adalah suatu keahlian, kemampuan kerja untuk mencapai sesuatu hasil yang diinginkan. Atau dengan kata lain, administrasi dan manajemen ditinjau dari segi praktisnya. Sejarah asal-usul administrasi dan manajemen menurut Atmo Sudirjo 1986. Administrasi lebih populer dibanding dengan manajemen di kalangan bangsa-bangsa Eropa Barat kontinental, terutama di Nederland, Jerman, Perancis, dan Italia. Kerajaan Romawi lah yang memperkenalkan penggunaan istilah administrasi ini pada bangsa-bangsa yang ada di bawah kekuasaannya dan sekaligus dengan penerapannya dalam kegiatan pemerintahan dan dalam kegiatan sosial maupun dalam kegiatan perusahaan-perusahaan. Untuk jelasnya, ruang lingkup kegiatan administrasi menurut Atmo Sudirjo meliputi stelsel, Verwerking and Verwerking van Gegevens atau di dalam bahasa Indonesia dinamakan tata usaha, Bestuur yang berarti manajemen dari kegiatan-kegiatan organisasi, dan Beheer adalah manajemen dari sumber-sumber daya, finansial, personil, material, gudang, dan sebagainya. Selanjutnya, pandangan ahli tentang administrasi dan manajemen. Bagaimana pandangan para ahli administrasi tentang administrasi dan manajemen? Dale Yodel misalnya mengatakan perdebatan telah lama dipusatkan pada masalah-masalah apakah administrasi atau manajemen yang merupakan istilah yang lebih luas
yang mana mencakup yang lain. Hal ini ditunjukkan dengan definisi administrasi yang dikemukakan, yaitu administration or management is a planned approach to the solving of a kind of problems is almost every individual or group activity, both public or private. Yang artinya administrasi atau manajemen adalah suatu pendekatan yang terencana terhadap pemecahan semua macam masalah yang kebanyakan terdapat pada setiap individu atau kelompok, baik negara maupun swasta. Furlan dalam bukunya Manajemen, Principles and Practice membedakan arti administrasi dan manajemen, namun satu merupakan bagian dari yang lainnya dengan menegaskan sebagai berikut. Administration refers to the determination of mere aims on policies, whereas management refers to the carrying out of operation designed to accomplish the aim effective policies. Yang artinya administrasi ditunjukkan terhadap penentuan tujuan pokok dan kebijaksanaannya, sedangkan manajemen ditunjukkan terhadap pelaksanaan kegiatan yang dimaksud menyelesaikan, mencapai tujuan dan pelaksanaan kebijaksanaan. Selanjutnya, kesamaan konsep antara administrasi dan manajemen ditinjau dari berbagai sudut pandang. Baik administrasi maupun manajemen memiliki sifat yang sama, antara lain: 1. Bersifat seni dan ilmu dinamik, artinya keduanya berkembang sejalan dengan perkembangan kehidupan manusia, kebudayaan, dan teknologi. Integratif, artinya keduanya memiliki kemampuan mengintegrasikan diri dalam kecenderungan munculnya disintegrasi dan spesialisasi dari berbagai disiplin keilmuan. Yang keempat, bersifat normatif, artinya kegiatan-kegiatannya didasarkan pada nilai-nilai etika, prosedur, tata urutan. Bersifat teologi, artinya keduanya memberi kemampuan memprediksi kemungkinan yang akan ditimbul dari kegiatan kerjasama, sehingga apa yang direncanakan cenderung akan tercapai. Administrasi mempunyai tugas dan fungsi yang lebih luas daripada manajemen, yakni menentukan tujuan menyeluruh yang hendak dicapai organisasi dan menentukan kebijaksanaan umum yang mengikat seluruh organisasi. Sekian dari saya, rangkuman materi untuk penjelasan administrasi dan manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.